nama saya Irdayanti, NIM F2021010062, kelas F2. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul sel sebagai unit dasar kehidupan. Teori sel. Kata sel berasal dari bahasa Inggris cell, yang artinya kotak kecil. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh Ruben Hockey saat pertama kali melihat sel dari sayatan tipis gabus dengan mikroskop buatannya sendiri. Yang tampak pada saat itu hanyalah kotak-kotak kecil yang kosong tanpa isi. Bagian A, secara struktural merupakan unit terkecil mempunyai makhluk hidup, penyusun makhluk hidup. Bagian B, secara fungsional sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan, penyelenggaraan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi, kemudian membentuk organisme. Sel berkembang biak dengan cara membelah diri secara mitosis. Bagian C, mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Maka sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Adapun definisi sel antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sel merupakan kesatuan struktural suatu makhluk hidup. Yang kedua, sel merupakan kesatuan fungsional dari kehidupan. Yang ketiga, sel merupakan kesatuan pertumbuhan makhluk hidup. Dan yang keempat, yaitu sel merupakan kesatuan hereditas. Sifat dasar sel. Adapun sifat dasar sel dibagi menjadi 13, yaitu yang pertama hidup, kedua sel sangat kompleks dan terorganisasi, yang ketiga sel mempunyai tata letak organel yang konsisten dan bentuknya pun konsisten. 4. Sel memiliki program genetik. 5. Organisme terbentuk berdasarkan informasi yang dikode oleh gen. Yang keenam, sel mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri. Yang ketujuh, sel dihasilkan dari pembelahan. Yang kedelapan, sel memerlukan dan menggunakan energi. 9. Sel melakukan berbagai reaksi kimia. 10. Keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel mewakili metabolisme sel tersebut. 11. Sel melakukan berbagai aktivitas mekanik. 12. Materi ditransport dari satu tempat ke tempat lain. Struktur dibangun dan secara cepat dibongkar. 13. Sebagian besar sel memiliki reseptor yang dapat berinteraksi dengan substansi lingkungan dengan cara yang sangat spesifik. Sel prokariot dan eukariot. Berdasarkan keadaan intinya, sel dibedakan dalam dua macam, yaitu sel prokariot dan sel eukariot. Pada sel prokariot, materi DNA terdapat dalam nukleid yang tidak dibatasi oleh membran inti. Contoh sel prokariot ialah bakteri dan gangguan biru yang termasuk Monera. Sedangkan pada sel eukariot terdapat membran inti yang memisahkan materi inti, DNA, dan protein histon membentuk kromosom dari sitoplasma.
Sel eukariot dijumpai pada tumbuhan hewan, cendrawan, dan protista. Perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Secara umum, hal-hal yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan adalah sebagai berikut. A. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plastida, memiliki lisosom, memiliki sentrosom, timbunan zat berupa lemak dan glikogen, bentuk tidak tetap. Pada hewan tertentu memiliki vakuola ukuran kecil sedikit. Sedangkan pada sel tumbuhan memiliki dinding sel dan membran sel, umumnya memiliki plastida, tidak memiliki lisosom, tidak memiliki sentrosom, timbul zat berupa pati, bentuk tetap, memiliki vakuola ukuran besar dan banyak. Macam-macam organel sel dan fungsinya. Organel sel antara lain adalah retikulum, endoplasma, mitokondria, badan Golgi, kloroplas, nukleus, lisosom, peroksisom, dan vakuola. Di samping organel yang dibungkus membran ada pula organel yang tidak dibatasi membran seperti ribosom. Komposisi sel berdasarkan senyawa penyusunnya. Yang A. Karbohidrat atau sakarida. Karbohidrat tersusun dari 3 jenis ukuran, yaitu karbon, oksigen, dan hidrogen dengan rumus umum CnH2ON. Melihat rumus empiris tersebut, maka senyawa ini dapat diduga sebagai hidra dari karbon, sehingga disebut karbohidrat. Rumus empiris seperti ini tidak hanya dimiliki oleh karbohidrat, melainkan juga oleh hidrokarbon seperti asam asetat. Oleh karena itu, suatu senyawa termasuk karbohidrat tidak hanya ditinjau oleh rumus empirisnya saja, tetapi yang paling penting ialah rumus strukturnya. Dari rumus struktur akan terlihat bahwa ada gugus fungsi penting yang terdapat pada molekul karbohidrat, yaitu gugus fungsi karbonil, aldehid, dan keton. Gugus fungsi itulah yang menentukan sifat senyawa tersebut. Bentuk, ukuran, jumlah, dan struktur sel. Adapun bentuk sel. Sel memiliki bentuk bermacam-macam, menyesuaikan fungsi dan letaknya di bagian tubuh makhluk hidup. Berbagai bentuk sel, seperti membentuk tabun, inti sel, epiter, usus. Yang kedua, membentuk bola, contoh sel telur. Yang ketiga, jaringan ikat. Yang keempat, membentuk seperti laba-laba, contoh sel saraf. Yang kelima, berbentuk amoeboid. Bentuknya selalu berubah-ubah, contoh
Contohnya sel darah putih dan sel pada jaringan ikat. Ukuran sel. Sel memiliki ukuran sangat kecil dan berbeda-beda. Secara umum, sel berukuran antara 5 sampai 15 mikron, tetapi juga ada yang menyatakan 10 sampai 50 mikron. Struktur sel. Sel itu terdiri dari berbagai dan bagian-bagian sel ialah yang dinamakan dengan struktur sel. Struktur sel ada bagian luar dan bagian dalam. Membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma merupakan struktur yang dimiliki oleh semua sel makhluk hidup, baik kelompok hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, archaea, dan protistan. Dinding sel. Berbeda dengan membran sel yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan jamur. Dinding sel ialah yang membuat tumbuhan menjadi unik dan berbeda dengan sel hewan. Penggolongan organisme seluler. Kata organisme berasal dari bahasa Yunani organismos atau organon, yang berarti instrumen, menerapkan alat, organ, akal atau kekhawatiran. Pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada tahun 1703. Oxford English Dictionary. Organisme langsung berhubungan dengan istilah organisasi. Tingkat organisasi dalam biologi. Tingkat organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga terbesar dalam ilmu biologi. Organisasi kehidupan terbagi dalam beberapa tingkat. Biologi merupakan ilmu yang luas yang mempelajari tentang kehidupan. Di dalam struktur biologi, organisasi kehidupan terdiri dari berbagai tingkat, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.